Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Firdana Ziva Salempesi dengan NIM 4522091207. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada materi tentang hakikat penelitian. Hakikat penelitian ataupun penyelidikan digunakan sebagai padanan yang berasal dari kata research atau bahasa Prancis kuno yang menggunakan penggabungan kata re dan yang berarti kembali atau berulang, dan search yang berarti mencari, menjelajahi, menemukan. Kata research secara garis besar merupakan menemukan kembali. Pengertian kata research secara besar yaitu menemukan kembali. Penelitian berarti mencari, menjelajahi, dan menemukan kembali secara berulang-ulang. Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan yang berguna untuk menemukan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan sistematis dan didukung oleh data empiris yang kemudian ditarik kesimpulan yang didasarkan pada metode penelitian yang digunakan. Adapun pengertian penelitian yang didefinisikan oleh Frankl yaitu any sort of careful, systematic, patient study and investigation in some field of knowledge undertaken to discover or establish fact and principle. Sebuah penelitian dilakukan dengan secara teliti, hati-hati, dan juga secara sistematis. Adapun konsep objek penelitian itu bersifat ganda. Dikatakan bahwa hakikat penelitian merupakan kegiatan menguraikan identitas objek sasaran atau objek penelitian dan hubungannya dengan keseluruhan konteks yang memungkinkan hadirnya objek penelitian tersebut. Furchan menjelaskan bahwasanya penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Hal ini yaitu dengan cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya yaitu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan beberapa prosedur ilmiah. Metode ilmiah merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah itu mengandung dua unsur, yakni pengamatan atau observation dan penalaran atau reasoning. Berpikir merupakan kegiatan mental berdasarkan penalaran untuk mengadakan eksplorasi pengalaman dengan suatu maksud tertentu. Berpikir adalah mengelola informasi yang bertujuan untuk memperoleh pengertian, membuat keputusan, perencanaan, menetapkan tindakan, dan lain sebagainya. Bagian terpenting dari sebuah proses berpikir yaitu usaha cerdas dan kemampuan mengeluarkan pikiran untuk menjadi sebuah konsep atau gagasan yang diterapkan pada data sehingga data tersebut memiliki makna tertentu. Adapun sebuah penelitian melibatkan banyak hal yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah siklus yang harus dan mudah dipahami. Yang pertama itu ada hakikat penelitian dan pengetahuan atau nature of research and knowledge. Hakikat penelitian dan pengetahuan ini merupakan keterkaitan dari beberapa aspek yang berupa pengetahuan sebagai objek formal, kemudian mata rantai yang memperlihatkan sebuah paradigma, kriteria penelitian yang memperlihatkan validitas internal dan eksternal, serta kemampuan untuk mengoptimalkan dan keterbatasan dari kendala saat melakukan penelitian. Kemudian ada metode-metode penelitian atau method of research. Penguasaan metode dalam penelitian ini sangat penting untuk mengingat banyaknya variasi di dalam penelitian yang harus disesuaikan. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu antara ada
Di antaranya ada basic method seperti kualitatif, survei, dan eksperimental, serta derivate method, sejarah, evaluasi, dan beberapa metode lainnya. Kemudian ada keterampilan dan alat penelitian, skill and tools of research. Keterampilan dan alat penelitian ini terdiri atas menemukan masalah, kajian pustaka, sampel analisis konseptual, statistik, dan pengukuran. Digunakan sesuai dengan metode penelitian, yang artinya alat-alat tersebut bergantung kepada penggunaan ataupun pendekatan metode penelitian tersebut. Kemudian ada fungsi penelitian. Penelitian ini memegang peranan yang amat penting dalam memberikan fondasi serta keputusan dalam aspek pembangunan atau penelitian tersebut. Fungsi penelitian yaitu untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Diperlukan metodologi penelitian, yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu, yang digunakan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulannya, dan selanjutnya itu dicarikan pemecahan masalahnya. Penelitian itu berfungsi, yaitu yang pertama sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau disebut sebagai fungsi development, yaitu melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada. Kemudian yang kedua ada fungsi penjajakan atau disebut dengan fungsi eksploratif, yaitu penelitian ini berfungsi untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Penelitian akan mengisi kekosongan ataupun kekurangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada fungsi pengujian atau fungsi verifikatif, yaitu untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang keempat ada membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan sekitarnya yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Penelitian juga termasuk alat pemecah masalah yang sangat praktis di lapangan, dan juga sebagai alat pengambilan keputusan ataupun juga menjawab persoalan yang sedang dihadapi, dan juga sebagai alat perencanaan untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Kemudian ada fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian, yaitu yang pertama ada penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar ini biasanya disebut juga dengan penelitian murni atau penelitian pokok, yang dapat berfungsi untuk menambahkan pengetahuan prinsip-prinsip dasar hukum-hukum ilmiah dan meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Penelitian dasar diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, serta memprediksi fenomena-fenomena alam dan sosial. Teori ini biasanya didukung atau tidak didukung oleh pengalaman. Teori yang didukung oleh kenyataan-kenyataan disebut kenyataan-kenyataan empiris, itu disebut hukum ilmiah atau scientific law. Yang kedua ada penelitian terapan. Penelitian terapan atau applied research ini berkenaan dengan kenyataan praktis penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Implikasi dari penelitian terapan ini dinyatakan dalam rumusan yang bersifat umum. Kemudian penelitian terapan ini bersifat abstrak dan umum di dalam bidang tertentu. Pengetahuan yang bersifat universal. Kemudian ada penelitian evaluatif, yaitu evaluation research. Itu difokuskan di suatu kegiatan yang berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja. Unit ini dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Kalau penelitian evaluatif ini ada dua, yaitu penelitian tindakan atau action research, dan penelitian kebijakan atau policy research. Nah, penelitian tindakan ini dilakukan oleh para pelaksana untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau untuk memperbaiki suatu pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian ada fungsi penelitian berdasarkan dari jenis penelitian. Yang pertama ada fungsi deskriptif,
Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Penelitian deskriptif ini bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja dan juga bisa mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Atau biasa ini yang disebut dengan penelitian perkembangan atau development studies. Nah, dalam penelitian perkembangan ini ada yang bersifat longitudinal atau sepanjang waktu dan ada yang bersifat cross-sectional atau dalam potongan waktu. Kemudian ada yang kedua yaitu penelitian prediktif atau predictive research. Ini untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang. Kemudian ada penelitian improvative research. Ini ditunjukkan untuk memperbaiki, meningkatkan ataupun menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan atau melaksanakan suatu program. Nah, memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program atau kegiatan ini digunakan penelitian tindakan atau action research, sedangkan untuk memperbaiki, meningkatkan ataupun menghasilkan program yang standar itu digunakan penelitian dan pengembangan atau research and development. Kemudian ada penelitian eksplanatif. Ini untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena ataupun variabel. Kemudian adapun proses-proses penelitian, menurut Yin itu dia menggambarkan secara sederhana proses penelitian itu mencakup ada 4 proses, yaitu yang pertama ada menentukan topik kajian yang akan diteliti, kemudian yang kedua ada mengumpulkan data yang relevan, yang ketiga ada menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian, dan yang keempat ada menarik kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian. Model proses penelitian klasik ini umumnya dimulai dengan sebuah teori, kemudian menghasilkan hipotesis, kemudian menguji hipotesis, dan menafsirkan hasil dari penelitian. Hasil sebuah penelitian ini memberikan masukan ke dalam sistem dan masukan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berlangsung dengan berantakan dan pada akhirnya semuanya akan dibersihkan serta tersusun secara rapi ketika hasil penelitian tersebut akan dilaporkan. Kemudian ada 8 langkah sistematis untuk 10 langkah sistematis untuk proses penelitian yang dikemukakan oleh Russell Bernard. Yang pertama ada menemukan topik. Nah, di dalam menemukan topik ini ada terdapat dua pertimbangan, yaitu yang pertama pertimbangan objektif atau pertimbangan berdasarkan kondisi dari masalah itu sendiri, layak atau tidak layak, didasarkan dari kualitas masalah dan dapatnya masalah tersebut dikonseptualisasikan. Yang kedua ada pertimbangan subjektif, yaitu pertimbangan berupa kredibilitas calon peneliti terhadap masalah yang akan ditelitinya. Kemudian yang kedua ada pengkajian pustaka. Penelitian memiliki tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau menafsirkan tingkah laku yang dapat digunakan untuk menerangkan dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkup pendidikan. Penyusunan penelitian ini dibutuhkan sumber-sumber pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Peneliti juga harus menemukan, menyusun dan juga menggunakan keputusan dalam bidangnya dengan benar. Kemudian yang keempat ada merumuskan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah. Maka dari itu, penelitian harus berangkat dari sebuah masalah, yang berarti menentukan masalah merupakan langkah awal di kegiatan penelitian. Mempermasalahkan sesuatu artinya itu mengajukan pertanyaan atas sesuatu tersebut. Pertanyaan yang diajukan itu biasanya berawal dari adanya ketidaknormalan pada sesuatu yang dimaksud. Semakin banyak pertanyaan yang diajukan, maka semakin banyak juga permasalahan yang muncul dari hal tersebut. Kemudian ada yang keempat, yaitu merumuskan desain penelitian. Desain penelitian ataupun rancangan penelitian merupakan suatu rancangan yang dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut. Nah,
Pengertian dari desain penelitian ini cukup luas dan mencakup berbagai hal yang dilakukan oleh peneliti, misalnya mulai dari mengidentifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasional hipotesis, dan juga cara pengumpulan data hingga analisis data. Kemudian yang kelima ada menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, baik data tersebut kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif itu dapat berupa gambar, kata, ataupun benda lainnya yang not angka, sedangkan kuantitatif itu bersifat dan berbentuk angka. Data yang terkumpul dengan menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis dalam suatu penelitian. Kemudian langkah yang keenam ada menentukan populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan hal yang esensial, begitu juga dengan penentuan atau penetapan sampel yang tepat. Diperlukan itu pemahaman yang baik dari seorang peneliti, baik itu menentukan jumlah ataupun menentukan sampel yang diambil. Kemudian yang pertama ada populasi. Populasi secara sederhana itu diartikan sebagai keseluruhan data yang akan diteliti. Populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, ataupun objek yang telah dirumuskan secara jelas. Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. Jadi populasi ini berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kemudian yang kedua ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Sampel akan mewakili populasi. Dalam menentukan ukuran sampel itu dapat digunakan berbagai cara. Cara yaitu dengan rumus statistik, sehingga sampel yang diambil dari populasi ini terpenuhi syarat dan tingkat kepercayaannya itu dapat diterima, serta kesalahan sampelnya itu dapat ditoleransi. Yang keenam ada menulis proposal penelitian. Menulis sebuah proposal penelitian merupakan langkah awal dalam melakukan dan mempublikasikan sebuah penelitian. Sebuah proposal penelitian menggambarkan studi yang akan dilaksanakan. Proposal penelitian ditulis sebelum penelitian dilaksanakan dan tidak melibatkan pengumpulan data. Kemudian yang ke-8 ada mengumpulkan data. Pengumpulan data ini merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kegiatan penelitian, ya karena tujuan utama penelitian itu yaitu untuk mendapatkan data. Kemudian teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Maka dari itu tahap mengumpulkan data ini harus dilakukan dengan cara yang sangat cermat dan juga sesuai dengan prosedur. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan juga berbagai setting, berbagai sumber. Kemudian yang ke-9 ada menganalisis dan menyajikan data. Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket, dan juga dokumentasi. Secara garis besar itu ada dua analisis data, yakni analisis data kualitatif dan juga analisis data kuantitatif. Analisis data pada penelitian kuantitatif ini merupakan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data terkumpul dari responden. Kemudian analisis data kualitatif itu dapat dilakukan sebelum memasuki lapangan atau pada saat di lapangan dan juga setelah keluar dari lapangan. Kemudian yang terakhir ada menulis laporan penelitian. Penelitian memiliki sejumlah pilihan untuk dilaporkan, misalnya seperti memo, presentasi pada seminar, artikel jurnal, dan juga pada laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini mencakup ada pendahuluan, kemudian kajian pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Isi dari sebuah laporan penelitian tidak hanya berisi langkah-langkah yang telah dilewati oleh peneliti, namun juga terdapat latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat untuk memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.